Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment, teman-teman. Baik, teman-teman. Kalau kita lihat, hari ini IHSG-nya nggak kemana-mana, teman-teman. Ya, IHSG-nya hari ini rentang geraknya sama. Seperti kemarin ya, resistan supportnya seperti dengan kemarin. Namun demikian, ternyata hari ini, teman-teman, banyak saham yang naik. Yang mana ini juga sebenarnya sebagian adalah saham-saham yang kemarin sebenarnya pergerakannya masih cukup oke. Dan juga sebagian ini adalah saham-saham yang mana ini adalah saham-saham yang melanjutkan pergerakannya dari bawah. Jadi sudah sekitar 3 hari lalu, itu 3 hari bursa lalu ada saham-saham yang bergerak dari dasar dan melanjutkan kenaikannya. Seperti itu, teman-teman. Ada juga yang ketika terkoreksi nggak jauh-jauh dan akhirnya naik lagi. Nah, sekumpulan saham-saham yang naik ketika IHSG jalan di tempat akan saya bahas hari ini, kesempatan kali ini, teman-teman. Oke, baik teman-teman, saya langsung masuk ke bahasan materi ya. Seperti ini adalah pergerakan dari IHSG. Ini udah saya bahas seperti pagi tadi, teman-teman ya. Jadi jangan lupa untuk ikutin update saya pagi hari. Jadi saya ngupdate itu pagi dan sore dan pagi ya. Paginya tentu meliputi indeks Amerika yang lebih lengkap karena kan sudah buka malamnya seperti itu. Hari ini pergerakan dari IHSG nggak kemana-mana karena untuk supportnya, teman-teman, di 7000 supportnya di 7067 atau 38 retracement ini nggak disentuh ya, nggak disentuh sama sekali. Nggak disentuh seperti ini. Di sini nggak disentuh. Resistannya juga sama di kisaran 7136, itu merupakan high-nya hari ini. Kemudian simple aja, memang karena gerakannya nggak kemana-mana. Secara weekly juga masih oke. Ini hari Kamis, berarti besok penentuannya. Apakah sama dengan kemarin close-nya ya di kisaran 7036 atau enggak, atau mungkin bisa naik lagi ke atas ya. Jadi kita masih lihat untuk hari besok ya, teman-teman. Kemudian untuk mover atau penggerak dari IHSG, kita akan lihat saham-saham yang menggerakkan IHSG, teman-teman. Saham-saham yang menggerakkan IHSG, yang memberatkan ada BCA, BRI Telkom ya. BCA, BRI Telkom, ini urutan dari market cap. Astra International, TPIA, United Tractor, ini yang masih merah semua ya. Terus kemudian yang mendorong naik IHSG, membantu naik IHSG ada Bank Mandiri, GoTo, Bian, Unilever, BNI, Adaro, teman-teman. Sorry teman-teman, kena pause ya, tadi kena pause. Jadi saya nggak tahu tadi berhentinya di mana. Oke, saya ulang lagi aja bahwa bursa regional masih belum bagus. Mohon maaf kalau salah ya, saya ulang lagi karena tadi ke pause. Jadi teman-teman di sini kita lihat untuk bursa regional itu masih belum bagus, yaitu Dow Jones-nya tadi malam masih turun sedikit ya. Kemudian bursa Eropa ini sudah hijau dikit nih. Sudah hijau dikit. Dow Food-nya masih berganti-ganti tapi ini minus masih minus lah seperti itu. Kalau kita lihat pergerakannya di sini lebih detail. Nah, ini kondisi Asia. Kondisi pergerakan Asia, Nikkei-nya, intraday-nya closing di atas ini, oke ya, hijau. Kemudian untuk Hang Seng-nya, dia masih belum mampu ngelewatin close-nya kemarin ya, Hang Seng. Kemudian untuk Eropa kan udah buka ya, kita lihat DAX-nya ini sempat naik terus turun, ini sedikit. Jadi dia pas di close. Sebentar teman-teman, ini barusan refresh, agak delay, sorry ya. Kalau di sini sih dia tepat ya, nggak naik, nggak ini. Coba kita lihat yang di sini teman-teman, ini agak delay datanya ini teman-teman. Ya ini aja kayaknya lebih enak ya. Nah ini merah nih, barusan saya refresh ya teman-teman, merah. DAX-nya merah 0,07. Jadi memang tadi sepertinya benar ya. Jadi tadi masih hijau terus turun. Ini CAC 40-nya juga sudah merah.
Kita lihat di sini di sini ya ini sudah merah sedikit. Ya DAX-nya sudah merah sedikit. Nih merah hijau ya. Memang masih karena di 0,0 sekian persen. FTSE ini udah turun. Kalau ini jelas nih udah turun. CAC 40 ini udah turun juga. Seperti itu untuk bursa Eropa. Bursa Amerika untuk futuresnya teman-teman ini masih turun. Nasdaq-nya masih turun juga. Terus kemudian kita lihat dulu untuk kondisi yang lain. Kemudian tuh kondisi dolar indeksnya menguat lagi ya teman-teman. Biasanya kalau dolar indeksnya menguat ya, terus US 10 years bond-nya juga cenderungan menguat, kemungkinan ini market sahamnya turun ya. Jadi memang kalau kita lihat memang bursa sahamnya lagi kurang bagus pergerakannya seperti itu ya. Maksudnya nggak turun juga tapi nggak naik juga seperti itu. Memang masih wait and see ya. Seperti judul IHSG dan marketnya kan jalan di tempat seperti itu. Kemudian kita lihat dulu untuk harga komoditas ya. Sekarang harga komoditas untuk crude oil teman-teman bisa perhatikan sudah di sekitar 87. Crude oil di sekitar 87 artinya ya sudah mendekati 90, naik lagi lah seperti itu ya. Boleh diperhatikan saham-saham terkait energi. Natural gasnya juga rebound ya, natural gasnya rebound. Coal-nya 396 teman-teman, 396. Jadi coal-nya turun hitungannya ya. Palm oil CPO-nya udah naik. CPO-nya udah naik. Boleh diperhatikan teman-teman yang pegang saham ini CPO. Kemudian ini emasnya juga masih bercokol di 1.700-an per troy ounce. Tinsnya masih tetap harganya. Nikelnya ini sudah mulai ada rebound teman-teman dari 21 sekian, 21.000 ke 22.400. Jadi perhatikan saham-saham nikel besok ya berarti untuk corn-nya naik, soybean-nya turun ya teman-teman. Kemudian kita lihat pergerakan saham teman-teman. Pergerakan saham hari ini seperti apa? Sektor-sektor yang bergerak. Ya, seperti ini teman-teman. Hari ini sektor yang memimpin adalah teknologi, kemudian ada finance, ada cyclical ya. Saham-sahamnya apa aja? Banyak sahamnya ya, teman-teman. Ada teknologi itu sahamnya ada Rans, NFCX, MLPT ya. Nanti saya bahas. Kemudian GoTo, MTK, Buka ya, seperti itu. Yang finance Grup Penin teman-teman ya, PNLF, PNBS, Penin, BGTG, PNBN. Ini teman-teman masih ingat bahasan saya yang kemarin. Untuk sektor banking itu boleh dibilang yang big cap banking nggak kemana-mana, second liner bankingnya pada koreksi. Bahkan big cap bankingnya kemarin pada keluar bear engulf ya. Jadi candle bearish yang menutup kenaikan sebelumnya. Jadi kenaikan sebelumnya tuh istilahnya dilibas sama penurunan kemarin. Itu terjadi di saham-saham banking utama kemarin. Kemarin yang mulai bergerak adalah digital banking teman-teman. Beberapa salah satunya BGTG ya. Agro hari ini bergerak juga. Terus kemudian teman-teman grup Penin juga kemarin kan saya sampaikan bergerak kan. Ini juga dia bergerak ya. Cyclical apa? Cyclical ada sahamnya saya nggak kenal, PPF aja. Trans ya, Trans Transportation kemarin kan saya bahas juga TNCA teman-teman ya, HTM, SMDR masih melanjutkan kenaikannya. Nanti akan saya bahas secara detail, secara umum seperti itu pergerakannya. Terus kita masuk ke bahasan saham-saham ya teman-teman berdasarkan sektornya seperti apa. Nah teman-teman untuk saham-saham yang terkait banking ya, saham-saham yang terkait banking itu di bahasan saya kemarin kan banking ini di catatan saya ini banyak yang saya kasih warna merah ya, BRI, BCA, BTN, Bank Danamon, BNGA. Berarti kemungkinan dia nggak kemana-mana. Contohnya ini BNI teman-teman masih dalam rentang 0 sampai 23 atau yang warna hijau itu artinya dia nggak kemana-mana. Perhatikan 8.817 ya, ini adalah titik
supportnya dia 38 retracement. Bank Mandiri juga nggak kemana-mana, titik supportnya 9250. BRI ini yang saya bilang kemarin ada candle merah yang engulf atau menutupin candle naik sebelumnya. Ini adalah sinyal bearish yang kuat, sehingga hari ini memang dia turun break dari 38 retracement. Teman-teman perhatikan ya. Perhatikan BRI dia akan bermain di area hijau itu, yaitu 38 dan 61 lagi, targetnya ke 4400. BCA kemarin juga nggak bagus sinyalnya dan break 38 retracement, terbuka peluang 8300, 8170 ya. Kemudian BTN juga sama, candlenya kemarin nggak bagus banget, hari ini breakdown support ya. Itu jelas sekali sinyalnya kemarin udah saya sampaikan. Bank Danamon kemarin juga nggak bagus, tapi hari ini penurunannya sih cukup tertahan ya. Ya sementara dia supportnya dia ada di 2560 ya. Bank Niaga juga sama, candle kemarin masih belum bagus, hari ini masih belum bagus juga. Kemudian ada yang saya lingkarin yang cukup bagus, saya lingkarin ini yaitu ada BTPS, PNBN, PNBS, PNLF, PNIN teman-teman ya. BTPS ini ada potensi rebound kan. Dia kan memang kemarin dari hijau ini 38 retracement, maka targetnya ke hijau itu 61,8 teman-teman ya. Maka targetnya ke 38 retracement di sini yaitu di 2870 tercapai ya. Kemudian yang lainnya langsung aja yang bergerak ya. PNBN. Penin Bank kemarin saya bahas ya. Penin Bank kemarin saya bahas ya, ini Grow Penin teman-teman. Dia bergerak dalam area biru, oke. Ya itu memang oke, dia bermain terbatas, koreksinya hanya di 2060. Itu adalah 38 retracement dan dia rebound ya. Dia rebound sampai ngelewatin 23, jadi tren ini akan lanjut kuat. Tren ini kenaikannya akan kuat karena koreksinya hanya sampai di 38 retracement untuk PNBN. Ini juga hari ini 23 juga berhasil dilewatin. Resistan berikutnya 2320, 2410 ya. Kemudian Penin Dubai Syariah teman-teman ya. Bank Penin Dubai Syariah rebound dari dasar ya, dari supportnya dia. Oke, ini kalau kita lihat di sini, dia sementara target ada 83. Seperti itu. PNLF juga rebound juga luar biasa teman-teman, 12%. Ya. Ini saya bahas ya kemarin. Ini dalam koreksinya juga hanya sampai di 38 retracement. Dalam koreksi dia hanya sampai di 38 retracement. Kemudian naik ngelewatin 23 dan ngelewatin nolnya. Jadi tren yang naik ini akan lanjut, yaitu yang dari swing low di sini dan swing high-nya di sini. Kemudian berikutnya adalah bank digital teman-teman. Bank digital masih ingat ya, Arto kemarin saya bahas. Arto ada potensi, kemarin saya bahas. Memang agak-agak pelan ya. Ya sementara Arto perhatikan di 7400. Saya udah loading barang ya teman-teman. Ini sudah muncul sinyal cross up MA3 dan 5 teman-teman. Setelah Arto ada Agro, teman-teman bisa perhatikan ini 3 hari ya, kemarin saya sampaikan untuk Agro itu gerakannya istilahnya di dalam bahasa Jawa itu timik-timik ya. Timik-timik itu pergerakannya tipis-tipis. Tapi hari ini dia lumayan ya kenceng. Kita langsung tarik resistannya aja. Kita langsung tarik titik resistannya aja. Nah, dia resistannya ada di 625 teman-teman ya. 625. Kemudian untuk bridge saya tambah sekali bahas juga aja deh. Bridge ini masih ada kunci di 1500 saja dulu karena itu psikologi, baru kemudian ada MA 200 di 1570 teman-teman. Kemudian bank digital ada AGRS teman-teman bisa perhatikan ada sedikit upside tapi masih sedikit ya. Sedikit ada upside. Kemudian BGTG ini melanjutkan kenaikan kemarin ya. BGTG melanjutkan kenaikan kemarin. Ini kemarin udah saya bahas ya teman-teman. BGTG ini kemarin udah saya bahas. Jadi kalau kita tarik trend base Fibo kan dari sini belum jebol ya. Jadi nggak bisa kita tarik dari sini, nggak bisa. Kita tarik dari titik ini. Titik ini udah jebol. Berarti boleh kita gunain Fibo di sini. Targetnya ke 104 dulu. Nanti kalau 104 bisa dilewatin, targetnya baru ke 113 ya.
Itu target pendek-pendeknya BGTG. Kemudian BNBA juga sedikit ada upside, tapi masih belum, dicatat aja dulu. Kemudian Amar teman-teman ini masih pelan-pelan melanjutkan kenaikan kemarin ya, dicatat aja dulu. Ini masih pelan-pelan seperti itu. Jadi kita tarik aja. Targetnya udah kecapai 61 lewat, berarti kita pakai target yang lebih tinggi, maka target berikutnya di 278 ya, hampir ya, hampir kecapai. Kemudian buka sama GoTo ya teman-teman. Buka ini kan konsolidasi ya, jadi mesti saya besarin gini. Ya saya cuma bisa bilang dia masih belum kemana-mana ya, masih belum kemana-mana itu aja. GoTo gimana? GoTo mulai ada upside ya teman-teman. GoTo mulai ada upside. Ya sementara resistannya ada di ini Arto teman-teman. Arto udah saya bahas tadi ya, keliru. GoTo udah mulai ada upside dari ini, tapi dia balik arah. Tadi sempat di 255 kan. Tapi dia balik arah lagi. Nah coba kita tengok untuk bahan pertimbangan ya. Asingnya bagaimana? Asingnya besar ya, untuk bahan pertimbangan aja hari ini. Kemudian untuk Astra teman-teman ya, Astra ini masih belum bagus ya. Dia sementara ada target ke 6.400 teman-teman. Astra sementara ada target ke 6.400. Karena Astra ini mainnya udah bukan di area biru. Astra ini mainnya udah di 38 sampai 61. Jadi di sini ini rentang gerak Astra ada yang di bawah, kotak yang bawah ya. Jadi targetnya Astra ke 6.400 teman-teman ya. Kemudian auto juga masih belum, ini masih ketemu resistan dia, masih ketemu resistan. Dia masih harus masuk ke 1270 ya. Karena itu ini jadi koreksi dia ini masih udah ekstrim banget ya. Dari tren ini aja, dari kota ini koreksi dia udah ekstrim ya. Kenapa? Karena sudah ngelewatin hijau bawah ini 61,8 retracement. Jadi kuncinya dia masuk dulu ke 1270. Nanti kalau misalkan rebound dari situ, rentang gerak dia di sini sampai 1313, 1275, 1313. Auto ya. Astragrafia masih belum aja ya. United Tractor, teman-teman pergerakannya masih cukup terjaga sampai 38 retracement ya. Pergerakan dia masih cukup terjaga dari 0 sampai 38 retracement di sini. Artinya sebenarnya ini masih termasuk saham yang secara pergerakan nggak terkoreksi dalam ya. Koreksinya tetap di situ aja. Sepanjang dia tetap terjaga di atas 2450 itu masih oke ya. Sepanjang terjaga di area kota, yaitu area supportnya 2450 itu masih oke. Namun demikian ini kan dia hari ini candlenya cukup dalam koreksinya ya. Jadi teman-teman harus perhatikan 2450. The nextnya resistannya teman-teman bisa lihat. United Tractor itu ada di, sorry teman-teman, supportnya 32450, tadi nggak kebaca ya. Supportnya 32450, resistan dia ada di 33600, 33900. Kemudian untuk consumer teman-teman, untuk consumer ini catatan saya, ini nggak semuanya bagus ya. Mayor ya teman-teman boleh dicatat ya. Mayor hari ini break ya. Mayor ini kemarin saya bahas juga ya. Mayor hari ini break dari 50 retracement. Resistan berikutnya 2000 juga dijebol. Berikutnya resistannya 2075 teman-teman ya. Mayor oke. Kemudian Indofood gimana? Indofood masih di supportnya. Kemudian Access teman-teman perhatikan dia ada cross up MA35 tapi ini masih di bawah banget, jadi hanya untuk catatan aja. Kemudian Unilever boleh dibilang ya agak lebih baik tapi masih belum kemana-mana ya. Dia bisa rebound di atas 61,8, di atas 4.860 ya. Sementara itu, terus kemudian untuk pergerakan yang lain itu ada ICBP teman-teman. ICBP dia rebound dari EMA 200 ya, udah 2 hari dari 23 retracement. Sekarang dia sampai target di 50 retracement. Jadi teman-teman ini adalah swing high-nya ya, ini swing low-nya ya. Dalam tren turun ini dia retracement ke atas ya. Resistannya adalah ini, resistan pertama, kedua, ketiga. Hari ini ketemu resistan ketiga di 50 retracement. Terus kemudian WIM teman-teman.
terkoreksi ya, WM terkoreksi. Ya wajar karena dia kemarin hari ini kan all time high ya. All time high kita cek dulu. All time high enggak? Ternyata enggak. Ya dia masih ada resistan di atasnya teman-teman ya. Hari ini ya ini ada resistan juga. Resistan dia itu ada di 870, 950. Wajar kalau terkena koreksi karena kenaikannya juga lumayan. Cuman ini barang ketika turun sepertinya menarik ya. Model-model buy on weakness. Kemudian saham-saham terkait energi teman-teman. Saham terkait energi ini secara umum saat ini retrace ketemu resistan ya. Seperti Elsa, ini ketemu resistan, targetnya Elsa kenaikannya masih di 334, saat ini ketemu resistan 38 retracement di 326. Untuk Medco teman-teman hari ini dia masih di kisaran 50 retracement dalam monthly-nya ya. Teman-teman perhatikan 50 retracement Medco monthly-nya itu ada di 960 teman-teman. Jadi itu memang alot sudah 3 bulan nggak bisa lewat di situ. Modelnya ini barang secara pergerakan koreksinya tipis masih 0 sampai 38 yang area biru gede itu. Artinya koreksinya tipis dan ini barang sebenarnya trennya masih bagus. Cuman sementara polanya itu sepertinya masih begini teman-teman. Polanya masih bermain seperti sideways gitu di area konsolidasi ini ya. Teman-teman boleh perhatikan itu cukup menarik juga Medco. Kemudian perusahaan gas kita bisa lihat saat ini dia ketemu resistan ya teman-teman. Saat ini kan ada 2 layer harga, yang atas adalah 0 sampai 38, yang bawah adalah 61 sampai 38. Nah, kuncinya adalah untuk perusahaan gas dia harus mampu di atas 1805 teman-teman. Untuk Akra bagus hari ini dia testing resistan namun masih belum mampu ya. Jadi sementara untuk support ada di 1400, 1370, resistan 1450. Kemudian saham-saham sawit teman-teman, ini sebenarnya harga sawitnya masih cukup oke, tapi udah 2 hari ini ketemu resistan ya, retracement. Astra Glostari kemarin ada pergerakan, apakah karena mungkin ini saham downtrend jadi masih cukup berat untuk naik, masih ada resistan volume seperti itu. Teman-teman bisa lihat targetnya 8775, 50 retracement. LSIP ini targetnya 1125, 50 retracement hari ini juga ketes. Nah teman-teman yang boleh perhatikan adalah SSMS, namun hari ini juga udah sampai targetnya 50 retracement. Rata-rata memang ketika sampai targetnya di 50 retracement sangat mungkin untuk sementara balik arah dulu teman-teman ya. Kemudian SIM juga hari ini oke, tapi ada resistannya 430 di 50 retracement ya teman-teman yang warnanya biru. Kemudian SGRO masih belum nih, masih sideways saja. Gusco Plantation ketemu resistan di 123 di 23,6 retracement ya. Kemudian apalagi nggak ada sih lainnya, nggak ada yang menarik. Ini saya coba sekilas aja, nggak ada yang menarik. Kemudian saham-saham yang terkait batu bara ini kalau di catatan saya secara umum pada balik arah retracement ya teman-teman. Seperti Harum masih belum mampu di atas 38 retracement, masih alot sudah sekitar 3 hari dites nggak mampu jebol 1870. Jadi rentang gerak dia masih akan di 61 retracement sampai 38 atau dari 1764 teman-teman sampai 1870 ya. Kemudian untuk Indo Tambang Raya ini pergerakannya tipis hanya di area hijau. Tapi sekarang area hijau itu kan ada 2 ya, 23 retracement sama 38 retracement, 23 di atas, 38 nih. Nah, dia sekarang pas di supportnya 43 420 teman-teman. Ya, ini memang masih di 23 retracement sih, tapi kalau misalkan koreksi lebih lanjut lagi yang harus teman-teman perhatikan tuh ada di 41.950 ya. 41.950 tuh di sini ya. Jadi kalau jebol dari situ dia mainnya di sini lagi di kuning yang bawah. Kemudian Adaro hari ini luar biasa tembus all time high, coba nih. Kita tes dulu ya. Oh, all time high teman-teman hari ini luar biasa Adaro 4250 ya. Model Adaro adalah buy on weakness sementara ya. Sementara buy on weakness ini ciri-ciri dari saham yang naik itu seperti ini. Ada yang nanya, "Pak, saya hold Adaro gimana?" gitu.
Sebenarnya gini, Adaro, kalau kita bicara nggak usah pakai perasaan gitu ya. Kita bicara pakai technical. Ini barang secara teknikal semuanya oke ya, secara teknikal semuanya oke dan sektornya juga oke. Seperti itu. Mode-mode barang seperti ini adalah buy on weakness. Kalau udah punya gimana Pak? Gitu. Kalau udah punya, tentu kan kalau nambah porsinya harus lebih kecil supaya harganya ngebis ke bawah. Dan sebagus apapun saham teman-teman, ketika marketnya luar atau regional nggak bagus, mood marketnya nggak bagus, dia akan terkoreksi. Cuman bedanya, saham yang bagus itu ketika terkoreksi dia reboundnya kenceng seperti itu. Ketika ada koreksi, justru itu adalah merupakan saat yang tepat kita untuk melihat apakah saham-saham yang kita anggap bagus ini benar-benar bagus. Kemudian PTBA, ada yang nanya tuh, Pak tolong dianalisa secara komprehensif untuk PTBA. Saya hanya bisa bilang PTBA ini ada dua rentang harga teman-teman, yaitu 0 sampai 23 sampai 38 retracement di sini, dan juga 38 retracement ini sampai 61,8 retracement. Dan rentang dia saat ini dia tepat di 38. Jadi kuncinya kalau misalkan dia turun dari 4175, ya dia akan bermain di sini. Dimana sebenarnya paling bagus kalau dia bermainnya di atas, di yang sini. Karena itu adalah koreksi-koreksi ringan, seperti koreksi-koreksi ringan. Seperti. Jadi sementara memang dia nggak kemana-mana, dia di situ. Karena ini adalah sektor batubara yang memang sektor yang pergerakannya bagus ya. Kemudian KKGI teman-teman, KKGI apa yang saya bilang, ini sering suatu barang ketika ketemu 50 retracement balik arah. Sampai nggak 50 retracement hari ini? Sampai. Dan itu menjadi titiknya orang take profit. Hari ini kena 50 retracement ya di situ. Unit detector sudah saya bahas. Kemudian Indika Energi hari ini ketemu resistan ya, sementara dia kalau bisa saya simpulkan karena kemarin overshoot keluar dari break di atas 3320 tapi closingnya masih nggak mampu, berarti rentang gerak dia masih tetap sama, yaitu dari sini rentang gerak dia di area hijau itu. Ya kita lihat dulu dalam beberapa hari ke depan akankah breakout atau apakah terkoreksi dulu seperti itu ya. Kemudian Petrosi saya hanya bisa katakan bahwa saat ini dia sudah kembali ke base area hijau. Kalau seperti ini berarti kesimpulannya kemarin di sini ada yang jualan, tapi ketika sudah berhenti jualan harganya turun ya, karena sepertinya nggak ada yang mau buang barang ini. Begitu buang barang besar langsung turun. Tapi kalau seperti ini sepertinya memang ada yang mencoba untuk masuk lagi dan harganya naik kembali ke rentang ini. Jadi untuk pergerakan PTRO saat ini nggak ada perubahan lagi. Selama ini saat ini rentang geraknya cuma di ya kisaran 2380 sampai 3125. Untuk DOIT ini ada kenaikan teman-teman, bisa perhatikan juga, ini saya lingkarin DOIT ya. DOIT ada sebentar teman-teman. DOIT ada kenaikan ya ini. Dia sekarang mampu di atas 396, resistan berikutnya resistan 433, 450. MBSS masih belum kemana-mana, ini konsolidasi cukup panjang. Toba, ada yang nanya, Toba gimana Pak? Toba itu kan cukup lama bermain di area kuning, konsolidasi, terus nggak kuat, dia ngambil yang bawah di sini. Ya, jadi ada dua box yang kuning sama yang biru. Yang biru adalah 0 sampai 23 retracement atau dari 700 sampai 850 ya. Jadi kalau sekarang dia ada di box biru, berarti support dia di 700, resistan di 850. Ini barang masih di bawah, jadi ya biasanya kalau barang di bawah itu kan buying side-nya agak-agak lemah ya. Jadi memang kalau ada naik, potensi turunnya masih kuat karena masih ada resistan volume. Apa resistan volume? Yaitu orang-orang yang nyangkut. Ketika harganya naik dan sentuh harga average mereka, secara insting mereka bisa keluar. Jadi memang menjadikan saham-saham yang downtrend ini cukup berat untuk naik. Kemudian ada yang minta dibahas juga MBAP, kok belum bergerak seperti itu ya. Ini yang saya sampai ini catatan lama ya. Dalam kenaikan ini koreksi dia sampai 61. Overshoot, kan kemarin overshoot lewatin. Jadi begini, kalau dia ngelewatin 6138, targetnya ke 61. Ya, 61 dia tapi di sini, ini gambaran saya sebelumnya ada demand. Jadi dia ngambil di sini terus rebound. Sementara dia ya mainnya di 619000 sampai sini. Harus keluar dulu dari sekumpulan harga-harga itu baru bagus ya.
Kemudian OKAS hari ini temu resistan balik arah, BRMS nanti saya bahas sendiri. Kemudian metal teman-teman. Metal ini hari ini rata-rata rentang geraknya sama kecuali Inco. Kita tengok Inco. Ya Indo. Kecuali Inco, tapi Inco juga rentang geraknya sama sih. Metal hari ini rentang geraknya sama ya. Jadi ADMR juga sama, nggak lebar-lebar banget ya. Nggak kemana-mana. Inco juga, Antam juga masih nggak kemana-mana. Dari kemarin pun nggak bergerak ya, masih di kisaran 1930-an. Nah Inco ini ketemu resistan, dia nggak kemana-mana tapi di resistan. Kalau Antam tidak kemana-mana tapi di support ya. Tapi supportnya kurang, agak-agak tinggi ya. Kemudian TINS juga tidak ada perubahan, MDKA nggak ada perubahan. Memang logam-logam biasanya kan kaitannya dengan kondisi ekonomi ya. Kalau prediksi ekonomi resesi, slowdown seperti itu, ya memang nyatanya memang ekonominya masih berat kan di luar. Jadi kebutuhan metalan juga masih kurang seperti itu teman-teman. Kalau harga-harga metal juga masih di bawah sih. Seperti itu. Kemudian DKFT masih belum. Kemudian telekomunikasi teman-teman, catatan saya adalah tidak kemana-mana dia. Telkom ya. Indosat nggak kemana-mana ya. Ini Excel juga ketemu resistan. Ini nggak usah panjang lebar, kita mau bahas apa juga lah teman-teman. Karena ya memang nggak kemana-mana gitu kan. Telekomunikasi nggak kemana-mana pergerakannya. Kemudian yang terkait oil and gas, BRPT, ya ini sebenarnya ada kenaikan hari ini. BRPT kan saya bahas kemarin ya, karena cross up MA35 hari ini sebenarnya ada naik juga sampai sini, tapi ini dia balik arah lagi. Dan BRPT ini memang ada kebiasaan ketika ketemu MA200-nya balik arah menjadi resistannya. Nah kita coba lihat kenaikan dari BRPT ini, dari tren terkecil. BRPT hari ini itu sampai di 61,8 retracement, sampai di 50 retracement, tapi balik arah. Jadi kena take profit di sini. Ya teman-teman, memang Fibonacci 50 tuh powerful untuk ngelihat target kenaikannya di mana sih kalau mau trading seperti itu. ESA nggak kemana-mana, TPIA juga masih belum kemana-mana. Coba kalau dilihat nih, kenaikan TPIA ini. Apakah sudah sampai di resistannya, 50 retracement-nya? Coba kita bersihkan dulu semuanya untuk ngukur kenaikan ini kehambat apa sih gitu loh. Kenaikan dari TPIA coba dari sini ke sini. Ternyata dia sampai 50 retracement lagi. Inilah the power of Fibonacci. Trading simple, nggak ribet, nggak FOMO, nggak penakut ya. Kemudian sektor konstruksi teman-teman. Nah ini termasuk sektor-sektor yang bergerak. Konstruksi, penin, transport, media, lipo. Nah sektor konstruksi, Adikarya sih dia nggak kemana-mana hari ini. Tapi sektor yang saham lain sektor ini hari ini bergerak. Adikarya masih mampu bertahan di 740. Resistan ada di 760. Kemudian 770. Wika teman-teman, ini ada sedikit upside, sedikit ada belok seperti ini ya. Jadi ini menandakan ada penguatan, konsolidasi sambil menguat. Resistannya 962, teman-teman perhatikan. 962 Wika targetnya sementara masih di 50 retracement ya, di 1022. Kemudian PTPP teman-teman juga ada belokan, target di 974, resistan 922. Waskita teman-teman ya, targetnya ke 541, ini resistan 514, kurang dikit. Weton ketemu resistan ya, dia ada resistan di kisaran 224 ya, kemudian 227. Kalau keras masih belum kemana-mana, targetnya keras 426, ada resistan 402 ya. Oke seperti itu. Kemudian apalagi ya, ini memang secara umum oke sih pergerakannya. ADCP belum ya, ADCP ini kan saya belum bisa menyimpulkan, ini masih baru sepertinya ya. Jadi pergerakannya ya kita ikuti aja lah, dia belum bisa secara teknikal. Nah terus kemudian JSMR hari ini rebound ya teman-teman. Hari ini JSMR rebound.
Nah, teman-teman kalau yang suka trading di seperti ini langsung saja simple, nggak usah muluk-muluk ya. Ini kan tren besar, singkirkan dulu, kita ambil tren kecil aja. Di sini. Nah, ini resistan 3310 ya, kemudian 3365, targetnya 3420 ya, 50 retracement. Perhatikan. Kalau untuk mencapai 50 retracement, dia harus lewatin 38, harus lewatin 23. Jadi berlaku if dan then ya, teman-teman. Kemudian sektor berikutnya adalah ini ya, saham-saham properti. Saham-saham properti yang saya lingkarin apa ini? BSDE ketemu resistan 61,8, tapi coba ini saya geser ya. Saya akan mengukur koreksi dia kan ekstrim ya, teman-teman. Jadi koreksi dia kan ini layer ini 0 sampai 38 ya. Terus kemudian yang bawahnya 61 sampai 38 di sini. Jadi dia masih di bawah, berarti masih ekstrim. Resistan berikutnya 932 61,8 retracement, dia akan bagus kalau bisa di atas 932 ya, teman-teman, di atas 61,8 retracement. Kemudian Pakuwon dia masih belum kemana-mana ya, Pakuwon Jati masih belum kemana-mana. Terus ini saya lingkarin Asri, kayaknya Asri ketemu resistan ya. Asri targetnya masih yang di biru nih, teman-teman, di 50 retracement di sini. Kemudian ada resistan dia di 178 dan kemudian 50 retracement-nya. Ini best oke hari ini ya. Oh enggak, dia masih sama, maksud saya belum. Oke, kita hapus dulu. Kita geser dulu ini biar gak ganggu. Dan kita pasangin ini ke sini. Base itu bisa lewat 50 retracement kemarin, tapi hari ini mencoba untuk naik lagi nggak kuat, tetap bertahan di 50 retracement di 169. Jadi istilahnya dia saat ini sampai target dan menjadikan 50 retracement sebagai supportnya ya. Kemudian saya lingkarin juga apa ini ya, SSIA ya. Coba kita tengok SSIA ada sedikit upside, tapi ini masih polanya adalah dia kan ada downtrend price channel, teman-teman, dan saat ini dia sedang berada di dasar ya, sedang berada di dasar. Oke ya, sedang berada di dasar seperti itu, pergerakannya sideways, tipis banget ini pasti kalau kita lihat resistan supportnya. Ya tipis banget nih, nggak begitu bagus sih pergerakannya, agak sempit seperti itu. Kemudian SMRA bagaimana? Masih di dasar, dia masih belum ada pergerakan. Masih belum ada pergerakan nih, masih di dasar. Kemudian CTRA. Kita tengok dulu, CTRA juga masih belum ada. Ini kan saham-saham yang terkait properti yang suku bunga ya. Ini udah 5 hari bursa nggak kemana-mana, teman-teman. 5 hari bursa, saham ini tidak kemana-mana. Selama dia koreksi, ini kan 0 sampai 38, dia sekarang sudah di 61 sampai sini. Ada target memang dia ke 918, nggak ketembus-tembus karena dia mentoknya sekarang di 50 retracement ya. 50 retracementnya dia di 960 ya. APLN masih belum. Kemudian grup semen, teman-teman, grup semen itu jelek semua ya sekarang ya. Indosemen turun, SMGR aja yang bertahan, tapi ya nggak kemana-mana ya. Nggak kemana-mana dia. SMCB masih di dasar tapi belum ada pergerakan. SMBR sedikit ada upside. Tipis banget 3 hari bursa ini, tapi sempat men-trigger crossing MA5 ke 20, cross up. MA3 dan 5 maksud saya. MA3 dan 5. Jadi sinyal MA3 dan 5-nya udah cross up. Tapi secara pergerakan masih tipis banget ya. Kemudian sektor transportasi, teman-teman. Transportasi ini kemarin-kemarin saya bahas ya. Banyak saham dari sektor ini yang bergerak, teman-teman. Asal teman-teman bisa lihat ada percobaan kenaikan dalam berapa hari ini. Saya hapus dulu aja. Saya ganti tren yang paling dekat aja, teman-teman. Saya ganti tren yang paling dekat untuk ASA ya, supaya lebih realistis seperti itu. Coba pakai trend base. Trend base-nya belum ada kejebol. Hampir kejebol. Oke, nggak apa-apa, pakai ini aja. Target dia ada di 1506. Resistan 1350, 1435. Kemudian Bird juga hari ini testing resistan, teman-teman.
Ber juga hari ini testing resistan 1425 ya, 1425, 1440 EMA 200-nya. SMDR kemarin saya bahas juga ya. Kemarin sektor ini banyak saya bahas kok. Kemudian SMDR itu ingat teman-teman, saya masuk dari 2296 ya, ingat ya. Pas saya bikin short video itu, targetnya hampir kecapai di 26 ya, 2615, tapi kalau misalkan nanti kecapai di situ, teman-teman lihat aja. Setelah kecapai itu dia seperti apa? Apakah lanjut naik atau enggak gitu. Kalau lanjut naik, kemungkinan besar akan lanjut naik lagi. Kalau misalkan udah lanjut naik, baru nanti kita update targetnya ya. Sementara targetnya 2610. Kemudian HIS juga kemarin bergerak, tapi hari ini tipis aja pergerakan. Oke, geser aja ke sini, kita langsung cari resistannya dia. Targetnya dia ke 256 teman-teman, 257. Nah, TNCA hari ini juga bergerak. TNCA ini kan sebenarnya berapa hari yang lalu pelan-pelan hari kemarin muncul sinyal cross up MA35. Hari ini bisa break MA20. Jadi diawali dengan cross up MA35, baru hari ini cross up 20. Itu oke sih, seperti itu ya. Itu oke ya. Seperti kenaikan kemarin di sini terjadi cross up 3, 5 dan 20 terjadi kenaikan sampai 797. Nah, kalau kita lihat sekarang berarti potensinya dia bisa ke 586, itu adalah 50 retracement-nya, dan berikutnya kalau misalkan lanjut ya bisa ke sini ya, ke 816 seperti itu. Kemudian Temas hari kemarin naik, tapi ini ketemu resistan ya teman-teman, ada resistan 1960, 2044. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman, apalagi ini. WH balik arah ya, Kajen ini ketemu resistan dari kemarin-kemarin. Kemudian terkait media ini pada bagus ya teman-teman. Pada bagus, SMA kemarin saya bahas ya, nih model-model saham yang naik dari dasar itu seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman ambil swing high ya, kemudian swing low di sini dalam tren turun ini. Tren utamanya kan turun ya, sepanjang ini aja. Sepanjang area bulat ini aja. Ya, itu tren yang kita ambil, itu kan tren turun untuk mencari resistannya dia. Ketemu resistan pertama di sini, kedua target ke sini. Hari ini SMA nyampe targetnya di 50 retracement. Besok gimana, Pak? Ya lihat aja. Hari ini biasa memang biasanya kalau sampai di 50 retracement banyak yang take profit ya. Namun demikian lihat lagi besoknya seperti ini. Kalau memang ada koreksi nanti baru dicari retracement koreksinya, atau gunain support yang sementara juga bisa. MTK juga sama ya, ini barang naik dari dasar dan ini udah sampai di 50 retracementnya juga. Kuncinya seperti MTK ini, kalau 50 ini kan karena dia banyak turun nih. Kalau misalkan 50 retracementnya hari ini bisa dilewatin 1670 di sini, targetnya maka 50 retracement yang berikutnya di sini. Jadi target berikutnya di sini. Di 1000 sekian. Yang kemarin kan juga saya sampaikan di situ. Masih ingat ya teman-teman yang menggunakan itu, dan tipikalnya ini adalah dasarnya dia atau supportnya ya, dan ini adalah resistannya. Jadi pergerakannya kan seperti ini. Naik ke atas ya, turun ke bawah, naik ke atas lagi. Kira-kira seperti itu, tapi target-targetnya harus kecapai di sini dan di sini. Itu untuk MTK, untuk MNCN juga ada kenaikan, tapi masih yearly banget ya, masih yearly banget. Jadi ya sementara nggak usah mulu-mulu ambil dari yang atas, ambil yang paling bawah aja dulu. Tren yang paling bawah, targetnya 867 ya untuk MNCN. Kemudian sekumpulan saham-saham yang bisa saya pantau Saratoga, teman-teman bisa perhatikan ini masih rebound. Nah ini kenaikannya oke ya, dia ngelewatin 50 retracement dan lanjut naik. Jadi ini termasuk yang ketika ngelewatin 50 retracementnya oke ya, lanjut naik. Berikutnya dia ada resistan di kisaran 3050 teman-teman. MTDL juga teman-teman bisa perhatikan, ini dari dasar juga ya, saya pantau dari kemarin-kemarin juga, masih ingat. Oke teman-teman, sebentar saya betulkan dulu. MTDL ini sama, ini gambaran saya yang kemarin, jadi catatan saya nggak berubah. Targetnya di 50 retracement hampir kecapai ya.
Ya seperti itu. Nanti kalau di 640 teman-teman perhatikan apakah dia bisa ke sana. IMAS sudah mulai ada potensi ya, IMAS sudah mulai ada potensi kenaikan. Kita tarik seperti ini saja langsung. IMAS ada resistan 826 hari ini dites. Kemudian 38 retracement, resistannya di 861, targetnya ke sini ke 61,8 retracement. Paling enak pokoknya trader menggunakan Fibonacci itu. Jadi kalau trading tanpa Fibonacci itu sepertinya nggak punya pedoman gerak seperti itu. Masih meraba-raba yang ya sama juga sebenarnya ya, semuanya juga bisa berubah juga, tapi setidaknya kan kita punya patokan gitu loh. Ketika di support kita nggak takut, ketika di resistan kita juga nggak takut untuk jualan seperti itu. Asa udah saya bahas ya tadi ya. Kemudian EMTK udah saya bahas juga. Same ini masih perlu ditunggu lagi nih berapa hari ke depan karena targetnya masih di 323. Kemudian TKIM INKP teman-teman ya, TKIM hari ini nggak ada perubahan gerak sama dengan kemarin. Dia ketemu resistan ya di 78. INKP juga hitungannya juga sama, tidak ada pergerakan. Ya saya nggak bisa bahas secara detail lagi kalau seperti ini. Wong memang ini kan sama pergerakannya ya. Jadi kita nggak usah wasting time membahas terlalu detail. Memang karena memang pergerakan dia jelas banget memang di area itu ya. Kecuali dia break turun ya mungkin kita bahas lebih detail lagi. Simple aja trading menggunakan Fibonacci itu nggak banyak waktu yang terbuang. Terus kemudian hari ini grup LiPo bergerak ya teman-teman. MPPA ini juga. Tapi ini masih di bawah ya teman-teman. Di bawah banget. Jadi kalau kita perbesar seperti ini, kita bisa cari nih resistan dia, target dia sementara ke 162. Kalau 162 bisa lewat nanti ke 189 kan gampang. Kemudian multipolar juga masih di bawah, tapi ini sekali lagi long downtrend, jadi mesti hati-hati. Targetnya di berapa? Kecilin dulu, kita kecilin dulu. Target sementara kecapek 50 dilewatin 143, berarti kita naikkan targetnya dia sekarang ke 155 ya. Target dia ke 155, 50 retracement 155. Kemudian LPPF kemarin dibahas ya. Matahari Department Store kemarin saya bahas, ini sudah saya coret-coret. Sementara target dia ke 50 retracement di 4388. LPCK itu kan saya bahas di properti ini, LPKR enggak, MLPT juga boleh diperhatikan teman-teman. Saham-saham teknologi MLPT naik 100 nih. MLPT sampai di berapa ini? MLPT ini nih teman-teman. Nah, kenaikan dia targetnya 2678. Ini 50 retracement-nya dia di sini. Kemudian resistannya dia di 2560 dan 2425. Grup ayam breakdown ya teman-teman. Ini kan saya bahas kemarin sebagai saham yang pergerakannya resistannya di kuning atas, supportnya di bawah. Jadi pergerakannya akan seperti ini, tetapi ternyata breakdown ya. Jadi semula memang pergerakannya hanya 0 sampai 23, ternyata ngelewatin 38 retracement, jadi targetnya ke sini. Sepertinya masih kuat turunnya. Malindo Fitmel juga nggak kemana-mana. Java juga akhirnya breakdown support ya. Dua-duanya seperti itu. Kemudian saham-saham terkait farmasi kok sepertinya nggak ada pergerakan hari ini. AGII terkoreksi juga masih. Nah, dia breakdown dari 6. Nah ini teman-teman. Jadi dia dalam kenaikan dari kuning ini sudah tembus 38 retracement sehingga target dia ke 61. Kecapai kemarin. Namun karena candlenya masih percaya diri turun, hari ini juga masih overshoot. Tapi sudah mulai ada perlawanannya. Jadi sementara kalau dia rebound nanti dari 61, permainnya sementara dari 61 retracement sampai 38 ya. Yang lainnya seperti nggak ada. Mika gimana? Mika koreksi juga hari ini. Mika hari ini koreksi juga. Dia targetnya ke sini, ke 2680 teman-teman di sini. 2680 kalau kita bagi, ini adalah area koreksi 0 sampai 38 ringan. Ini 61 sampai ini 38 sampai 61. Kemudian yang lainnya sepertinya nggak ada. Prodia ada sedikit upside.
Tapi Prodia ini naik sehari, besoknya turun lagi. Kemudian Care nggak kemana-mana, Mika Hill belum. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Bahwasanya ketika IHSG-nya nggak kemana-mana, ternyata masih ada saham yang naik. Jadi tetap terus pantau channel MS Trade and Investment karena saya akan membahas sektor saham dan juga saham-saham pilihan. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.